Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkia. Saya dari kelompok 1. Saya dan rekan saya akan membahas materi yang mengenai peradaban Islam di Spanyol. Nah, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia yang artinya negeri bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Pada masa kebudayaan Islam di daerah itu mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia ini mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Ekspansi pasukan Islam ke semenanjung Liberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer penting yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Serangan itu menandai puncak ekspansi Muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. Dari sisi kecepatan operasi dan kadar berhasilannya, ekspansi ke Spanyol memiliki kedudukan yang unik dalam sejarah militer abad pertengahan. Dalam proses ekspansi ke Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling bersejarah memimpin satuan-satuan pasukan ke Spanyol. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik yang menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Dengan satu pasukan perang, 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam 2 penyerbuan itu, Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Gotik yang berkuasa di Spanyol pada waktu itu, Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tarif ibnu Ziyad di sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakka, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, atau ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibn Ziyad dapat membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Musa bin Nusair pun melibatkan diri untuk membantu perjuangan Tariq. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Saragossa sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam terlihat begitu mudah sejak pertama kali Islam berkembang di Spanyol hingga masa jatuhnya. Kesimpulannya yaitu peradaban Islam
Peradaban Islam di Spanyol yang dikenal dengan nama Andalusia ini merupakan salah satu babak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam di Eropa. Sedangkan nama Andalusia tersendiri berasal dari kata Vandalusia yang berarti negeri bangsa Vandal. Suku yang pernah menguasai bagian selatan semenanjung Liberia sebelum dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Setelah itu, wilayah ini dikuasai oleh Kekhalifahan Umayyah pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik yang merebutnya dari bangsa Gothia Barat. Nah, Islam masuk ke Spanyol itu pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah melalui Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang memimpin pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar yang dinamai dari Jabal Tariq atau artinya Gunung Tariq. Nah, sedangkan pasukan ini terdiri dari sekitar 7.000 orang dan dibantu oleh Musa ibnu Nusair yang mengirim tambahan pasukannya. Tariq bin Ziyad ini berhasil mengalahkan Raja Roderick dari bangsa Visigoth dalam pertempuran Guadalete, membuka jalan bagi penaklukan wilayah penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Setelah penaklukan awal, wilayah Andalusia berkembang pesat sebagai pusat peradaban Islam selama beberapa abad, terutama pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Kota-kota seperti Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni. Para ilmuwan Muslim di Andalusia mengembangkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, astronomi, geografi, dan biologi, serta kedokteran. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rus, Ibnu Haytham, dan Al-Zarqali. Nah, perluasan wilayah Islam di Spanyol mencapai puncaknya ketika pasukan Muslim menyeberangi pegunungan Pyrenees dan masuk ke wilayah Perancis Selatan. Meskipun ekspansi lebih jauh ke Eropa Barat, akhirnya terhenti setelah kekalahan dalam pertempuran Tours pada tahun 733 Masehi. Peradaban Islam di Andalusia berlangsung selama beberapa periode. Secara keseluruhan, peradaban Islam di Andalusia memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa, menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Barat pada masa pertengahan. Nah, beberapa periode-periodenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan peradaban Islam di Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama itu adalah periode penaklukan tahun 711 Masehi sampai 756 Masehi. Jadi sebelumnya Spanyol itu dikuasai oleh kerajaan Kristen pada awal abad 8. Namun kerajaan ini melemah akibat adanya konflik internal serta perebutan kekuasaan. Pada periode penaklukan ini, seorang jenderal Muslim bernama Tariq bin Ziyad itu di bawah komando Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara, menyeberangi Selat Gibraltar atau yang dikenal dengan Jabal Tariq. Jabal Tariq bersama pasukan Muslim sekitar 7.000 sampai 12.000 orang. Pertempuran pun terjadi di Guadalete antara pasukan Tariq dan Raja Visigoth, yang kemudian pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, kota-kota besar seperti Toledo, Cordova, dan Sevilla itu jatuh ke tangan Muslim. Setelah penaklukan ini, wilayah ini menjadi wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang dijadikan provinsi, kemudian disebut dengan Al-Andalus. Wali atau gubernur yang memimpin wilayah ini ditunjuk oleh Khalifah Umayyah. Dan masa ini juga terjadi perluasan wilayah serta penataan administrasi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran periode ini adalah yang pertama itu belum adanya sistem pemerintahan yang mapan, karena seperti yang kita ketahui Spanyol ini baru saja ditaklukkan. Yang kedua itu gubernurnya itu terlalu sering diganti. Dan yang ketiga, jatuhnya kekuasaan Umayyah di Damaskus oleh dinasti Abbasiyah, sehingga terjadi kekosongan kendali di Al-Andalus. Kemudian periode yang kedua itu periode Emirat Umayyah di Cordova.
756 sampai 929 Masehi. Jadi setelah dinasti Umayyah itu digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, sebagian besar keluarga Umayyah itu dibunuh. Namun salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil itu berhasil melarikan diri. Ia melarikan diri ke Suriah, kemudian menyeberangi Afrika Utara dan tiba di Al-Andalus. Al-Andalus di sini adalah wilayah kekuasaan Abbasiyah. Namun Abbasiyah itu tidak menguasai secara penuh karena selain alasan jarak yang jauh, wilayah ini juga dikuasai oleh gubernur-gubernur lokal yang saling memperebutkan kekuasaan. Hal ini membuka peluang bagi Abdurrahman Ad-Dakhil untuk mengambil alih wilayah Al-Andalus ini. Dan hal ini disertai dukungan para pasukan Berber dan beberapa tokoh Arab yang masih setia pada Umayyah. Kemudian pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan Emirat Umayyah di Cordova. Dan ia memisahkan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Ia menolak kekuasaan Abbasiyah, namun dia tidak mengangkat dirinya menjadi khalifah, melainkan hanya sebagai amir. Emirat Umayyah ini berhasil menyatukan kembali Al-Andalus yang kacau pasca penaklukan. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil juga membentuk sistem pemerintahan yang kuat dan mandiri dari Abbasiyah. Abdurrahman juga mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah besar dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Dan Hisham II anaknya itu dikenal berjasa dalam pembaharu dalam kemiliteran. Dan dia juga orang pertama yang menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi negara. Kemunduran masa ini diakibatkan oleh pemberontakan yang muncul dari berbagai wilayah. Mulai dari suku Arab, kaum Muwalladun, kemudian para kaum bangsawan lainnya. Adapun pemberontakan Berber terjadi sebab mereka merasa tidak diperlakukan secara adil oleh penguasa Arab. Mereka merasa lebih dianggap rendah dibandingkan dengan orang-orang Arab. Mereka juga tidak mendapatkan posisi-posisi penting, melainkan hanya sebagai prajurit atau pasukan biasa. Untuk melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pada nomor 4 atau periode Taifa yang terjadi pada 1031 sampai 1090 Masehi. Yang pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja atau golongan-golongan Dato al-Mamluk al-Tawaif yang diantaranya berpusat pada kota seperti Seville, Cordoba, dan Toledo. Yang di sini pemerintahan terpusatnya di antara Abbadiyah di Seville, dan pada periode ini umat Islam mengalami suatu permasalahan internal yang sayangnya terjadi perang saudara antara umat Islam Spanyol antara pihak-pihak tertentu yang ada di bawah kepemimpinan raja-raja kecil tersebut. Dan selanjutnya pada dinasti Berber atau Al-Marafi Al-Mohad pada 1090 Masehi sampai 1238 Masehi, yang di situ walaupun terpecah menjadi beberapa negara yang kecil, pada periode kelima ini Spanyol Islam mempunyai suatu kekuatan dan dominan pada dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Pada dinasti ini adanya suatu kegerakan yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashif di Afrika Utara, dan pada tahun 1062 Masehi berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Makassar. Ia termasuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana di tengah perjuangan mempertahankan negeri dari serangan-serangan dari kaum Nasrani. Perpecahan yang terjadi pada kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol, dan ia pun berhasil. Dan selanjutnya pada Kesultanan Granada, pada kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Islam Spanyol di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Periode ini mengalami kembali kemajuan yang seperti pada zaman Abdul Rahman al-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya
hanya berkuasa di beberapa daerah kecil, dan di antaranya ada juga permasalahan persekutuan antara wilayah Aragon dan Castile yang melalui pernikahan Ferdinand dan Isabella yang melahirkan kekuatan besar yang dapat untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Namun beberapa serangan tersebut belum berhasil menembus pertahanan umat Islam, dan ada beberapa permasalahan diantaranya yaitu tidak adanya keinginan untuk tidak membayar upeti oleh kepada pemerintah Castile yang menjadikan suatu serangan berhasil menduduki kota Zahra, ya, dan untuk membalas dendam Ferdinand melancarkan serangan mendadak terhadap Al-Ahmar dan berhasil merebutnya. Banyak wanita dan anak kecil yang berlindung dan di beberapa kota dan dibantai oleh pasukan Ferdinand. Dan terjadi pergolakan politik antara Zahnal dan Abdullah. Pasukan Kristen melakukan penyerbuan dan berhasil menguasai Alora. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Fajar. Saya di sini akan menjelaskan penyebab kemunduran dan runtuhnya Islam di Spanyol. Penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu konflik Islam dengan Kristen. Penguasa Muslim di Spanyol tidak melakukan Islamisasi secara menyeluruh. Ia hanya menagih upeti dan membiarkan kerajaan Kristen tetap menjalankan adat Kristen dan hukum mereka. Hal ini justru memperkuat rasa kebangsaan umat Kristen di Spanyol dan kemudian memicu gerakan perlawanan. Akibatnya negara Islam di Spanyol itu terus-menerus menghadapi konflik dengan Kristen, terutama sejak abad ke-11 Masehi. Yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu. Di Spanyol, Muslim non-Arab tidak diperlakukan setara dan disebut dengan istilah merendahkan seperti ibad dan muwalladun. Hal ini menimbulkan perpecahan etnis dan mengganggu persatuan karena tidak ada ideologi atau tokoh yang mampu menyatukan semua golongan. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Fokus pada perkembangan kota dan ilmu pengetahuan membuat para penguasa lalai mengurus ekonomi. Akibatnya terjadi krisis ekonomi, perebutan kekuasaan dan melemahnya kekuatan militer yang berkontribusi pada jatuhnya kekuasaan Islam termasuk Granada. Itulah penyebab kemunduran dan runtuhnya Islam di Spanyol. Sekian, terima kasih.